Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah sehat walafiat, sehingga bisa beraktivitas dalam kehidupan. Pada kesempatan ini saya akan mengoreksi proposal skripsi yang berjudul Makna Solidaritas Sosial bagi Komunitas Gangster, atau studi kasus komunitas gangster di Desa Pangkah Kulon, Ujung Pangkah, Gresik. Proposal skripsi ini atas nama Saudara Leni Aqidatul Baqiyah, nomor induk mahasiswa 173217034, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelum saya mengoreksi proposal skripsi ini, perlu diperhatikan bahwa untuk mengerjakan dan menulis baik proposal skripsi maupun skripsi, maka kita harus melihat dulu pedoman penulisan skripsi, prodi sosiologi, prodi ilmu politik, prodi hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang diterbitkan pada tahun 2016. Ini adalah pedoman penulisan skripsi yang harus dipelajari dan dibaca oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan dan persiapan skripsi, sehingga kedepannya proposal skripsi dan skripsinya itu menuju kesempurnaan. Maka pada kesempatan ini saya akan mengoreksi selaku pembimbing, mengoreksi proposal skripsi ini atas nama Saudara Leni Aqidatul Baqiyah, NIM 173217034. Saya mulai dari halaman depan, halaman sampul ini. Sebetulnya di dalam pedoman skripsi sosiologi, ilmu politik dan hubungan internasional, di situ ada beberapa contoh bagaimana sampul depan proposal skripsi dan sampul depan skripsi, sehingga harus diketahui bahwa sampul depan
proposal skripsi dengan sampul depan skripsi ada bedanya sedikit. Coba kita lihat dulu buku pedoman skripsi sosiologi ini agar tahu kesalahannya. Kita lihat dulu. Nah, ini contoh sampul depan proposal skripsi. Ini adalah contoh sampul depan proposal skripsi, kemudian di bawahnya ini adalah contoh sampul depan skripsi. Karena Saudara Leni ini masih proposal skripsi, maka kita lihat dulu sampul depan, contoh sampul depan proposal skripsi di buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ini contohnya proposal skripsi gaya hidup konsumerisme atau studi manusia satu dimensi Herbert Marcus dalam penyelenggaraan pesta pernikahan pada masyarakat Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di bawahnya ada logo UIN, kemudian di bawahnya ada nama mahasiswa beserta NIM-nya. Kemudian di bawahnya lagi ada program studi, fakultas dan universitas serta tahunnya. Coba kita lihat proposal skripsinya Saudara Leni ini, di mana letak kesalahannya, yang mana harus diperbaiki nanti sebelum menuju munakosah atau ujian proposal skripsi. Di sini saya beri catatan dulu bahwa sebagaimana contoh di dalam pedoman skripsi tadi, bahwa untuk sampul depan proposal skripsi, maka proposal skripsi ini diletakkan di atas. Tulisan proposal skripsi ini diletakkan di atas sebelum judul. Jadi diletakkan di sini, di atas ini sebelum judul. Kemudian sebagaimana contoh ini, maka di atas ini adalah kalimat proposal skripsi, baru kemudian di bawahnya adalah judulnya. Maka di sini harus diperbaiki setelah proposal skripsi baru judulnya. Jadi judul ini diletakkan di bawahnya. Di bawahnya kalimat proposal skripsi diletakkan di bawahnya. Sedangkan kalimat diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana ilmu sosial dalam bidang sosiologi, ini dihapus karena sebagaimana di pedoman penulisan skripsi sosiologi itu tidak ada, maka diajukan kepada universitas ini di delete saja atau dibuang saja. Jadi kalimat ini sampai terakhir, kalimat diajukan sampai kalimat sosiologi ini dihapus saja karena tidak
sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Kemudian ini namanya juga salah, tertulis LRNI padahal aslinya namanya Leni, maka ini harus diganti di revisi nanti. Kemudian di bawahnya ini program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kita lihat dulu sebagaimana contoh di pedoman skripsi, di buku pedoman penulisan skripsi, bunyinya program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Coba dibandingkan dulu. Maka di sini ada kalimat tahun. Kalimat tahun ini dihilangkan saja. Jadi kalimat tahun ini dihilangkan saja. Ini kalimat tahun ini dihilangkan. Hanya 2020. Kemudian persetujuan pembimbing, maka di sini yang harus dikoreksi adalah kalimat ini, salah ketik ini, koreksi ini harus diperbaiki. Kemudian di sini ada perbedaan judul di persetujuan pembimbing ini. Judulnya adalah makna solidaritas sosial bagi komunitas gangster atau studi kasus di Jalan Setro Barat, Pangkakulon, Ujung Pangkah, Gresik. Sedangkan di atas ini judulnya adalah makna solidaritas sosial bagi komunitas gangster atau dalam kurung studi kasus komunitas gangster di Desa Pangkakulon, Ujung Pangkah, Gresik. Di sini ada perbedaan. Kalau di persetujuan pembimbing studi kasus di Jalan Setro Barat, maka di judul sampul depan besar itu tidak ada studi kasus di Jalan Setro Barat. Maka mohon diperhatikan, mohon direvisi yang benar yang mana, sehingga nanti disesuaikan antara judul yang di sampul besar dengan judul yang ada di persetujuan pembimbing ini sama. Jadi ini harus diperhatikan, karena ini di Jalan Setro Barat ini, sedangkan di sampul depan tidak ada di Jalan Setro Barat, maka harus diperhatikan. Selanjutnya di sini ada Anda memakai kalimat saya. Lebih baik Anda menggunakan istilah peneliti atau penulis. Jadi kalimat saya ini dibuang, diganti menjadi kalimat peneliti atau penulis. Jadi semua kalimat saya di dalam proposal skripsi ini mohon diganti menjadi kalimat peneliti atau penulis. Yang penting konsisten
kalimatnya sejak awal sampai akhir menggunakan kalimat yang mana silakan dipilih peneliti apa penulis. Jadi jangan menggunakan kalimat saya. Selanjutnya kita pada kata pengantar ini. Di dalam kata pengantar juga di sini ada kalimat atau judul proposal skripsi saudara, yang mana judulnya adalah makna solidaritas sosial bagi komunitas gangster atau dalam kurung studi kasus di Jalan Setro Barat, Pangka Kulon, Ujung Pangka, Gresik. Di sini juga ada kalimat studi kasus di Jalan Setro Barat. Sedangkan di sampul depan tadi di atas ini tidak ada di Jalan Setro Barat, sehingga Anda harus memastikan yang benar yang mana judulnya, sehingga ke depan mohon direvisi kembali judulnya yang benar yang mana. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Di sini pada kalimat ketiga atau nomor 3 ini, pada nomor 3 ini ada kepala jurusan ilmu sosial. Maka ini harus diperhatikan, jabatan kajur atau ketua jurusan ini, kepala kajur itu singkatannya kepala jurusan apa ketua jurusan. Mohon dilacak kembali istilah kajur ini, ketua jurusan apa kepala jurusan. Yang benar yang mana dulu, karena sehingga ke depan tidak menjadi masalah atau mahasiswa harus mengetahui singkatan dari kajur. Di FISIP UINSA itu kajurnya cuma 1. Jadi di sini yang nomor 3 ini adalah ketua jurusan ilmu sosial dan ilmu politik, begitu. Jadi kajurnya di FISIP itu adalah kajur ilmu sosial dan ilmu politik, bukan ilmu sosial saja. Selanjutnya di sini juga nomor 4 juga ini ada kalimat selaku kepala program studi sosiologi. Atau istilahnya kaprodi. Maka kaprodi itu singkatannya bukan kepala tapi ketua. Jadi Anda revisi ketua program studi sosiologi. Jadi kepala ini diganti ketua. Selanjutnya yang poin 5, Anda menyebutkan di sini pembimbing saya. Jadi sayanya lagi-lagi dibuang. Jadi diganti aja kalimatnya menjadi yang kelima, Dr. Haji Muhammad Sotik MSI selaku dosen pembimbing skripsi
yang telah membimbing peneliti atau penulis begitu. Selanjutnya kita ke bawah terus. Nah, di sini sudah ketahuan Anda menggunakan kalimat penulis. Maka untuk selanjutnya Anda harus konsisten sejak awal, sejak penulisan bab 1 atau bab pendahuluan sampai nanti bab akhir kesimpulan atau penutup. Maka Anda harus konsisten menggunakan kalimat penulis ini, karena Anda sudah mencantumkan kalimat penulis. Jadi harus konsisten. Kalau penulis sejak awal kalimatnya ya penulis, sampai akhir juga penulis. Kalau sejak awal Anda menggunakan istilah peneliti, maka sejak awal Anda harus menggunakan kalimat peneliti. Jadi kalimat saya tidak digunakan lagi. Pilihannya ada dua, jadi peneliti atau penulis. Dipilih salah satu. Kalau Anda menggunakan penulis ya sejak awal sampai akhir di dalam skripsi saudara atau di dalam proposal skripsi sampai skripsi nanti, maka bunyinya adalah penulis. Sebagaimana di contoh pedoman penulisan skripsi juga demikian. Di dalam buku pedoman penulisan skripsi tentang halaman pengantar, kata pengantar ini pada lampiran yang ke-12 tentang kata pengantar, di situ juga disebutkan penulis, tapi di bawahnya ada nama saudara. Sedangkan di proposal skripsi Anda ini belum ada nama saudara, maka harus ditambahi nama saudara atau nama saudara selaku penulis. Jadi di sini ada, silakan ditambahi nama Anda. Nama Anda selaku penulis, nama Anda. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Tentang latar belakang. Jadi di dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, maka untuk menulis proposal skripsi itu ada beberapa sistematika pembahasan yang harus dilalui satu persatu. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Kalau memang Anda menggunakan kualitatif, kuantitatif, atau penelitian kepustakaan, itu ada beberapa item yang harus dilalui. Sedangkan proposal skripsi Anda itu menggunakan kualitatif, maka yang harus dilalui adalah A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Manfaat penelitian, E. Definisi konseptual, F. Kajian pustaka, G. Penelitian terdahulu, H. Kerangka teori, I. Metode penelitian, J. Sistematika pembahasan, dan K. Jadwal penelitian.
Yang A itu adalah yang A ini. Nah, sebelum menuju A ini, mohon ditulis judulnya. Jadi sebelum Anda langsung ke A ini, di sini tulis dulu judulnya, judul, kemudian A, sebagaimana di dalam buku pedoman penulisan skripsi, maka A ini latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Setelah saya membaca latar belakang masalah pada proposal skripsi Anda, di sini ada beberapa paragraf. Ini paragraf pertama, ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, ini ada paragraf ketiga, ini ada paragraf keempat, dan ini ada paragraf kelima. Kemudian ini paragraf keenam, ini paragraf ketujuh, ini paragraf ke-8, kemudian ini paragraf ke-9. Di dalam latar belakang ini ada paragraf sampai 9 ini, tidak ada satupun footnote atau catatan kaki dari mana kalimat ini Anda dapatkan. Contohnya saja, di latar belakang masalah yang paragraf pertama, manusia selain sebagai makhluk individu, mereka juga disebut juga sebagai makhluk sosial. Yang artinya bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Karena pada dasarnya manusia tidak biasa hidup sendiri. Nah, kalimat ini Anda dapatkan dari mana? Kalau memang kalimat ini dari buku, ya sebutkan bukunya. Kalau memang dari jurnal, sebutkan dari jurnalnya. Kalau dari artikel, ya sebutkan itu dari artikel. Karena di latar belakang masalah ini, paragraf 1 sampai 9 tidak saya temukan catatan kaki di tulisan ini. Kemudian ini yang kedua, paragraf kedua ini juga tidak ada catatan kakinya. Maka sebagai masukan saya di latar belakang masalah ini adalah catatan kaki itu penting. Catatan kaki atau footnote itu harus ditunjukkan bahwa Anda mendapatkan dari mana kalimat-kalimat ini. Kemudian di latar belakang masalah ini Anda harus menampilkan keunikan. Jadi selain satu tentang masukannya adalah di latar belakang ini Anda harus menampilkan catatan kaki. Kemudian yang kedua, Anda harus juga menampilkan, yang kedua adalah tentang keunikan penelitian saudara itu apa? Apa uniknya penelitian ini? Keunikan. Jadi Anda di latar belakang masalah ini Anda harus menampilkan di dalam sini, di akhir, bisa di akhir latar belakang ini
Apa keunikan penelitian saudara ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang ada atau penelitian yang terdahulu? Kemudian yang ketiga, di latar belakang masalah itu juga Anda harus menyebutkan tentang mengapa saudara tertarik dengan penelitian ini. Jadi mengapa saudara itu tertarik meneliti tentang makna solidaritas sosial bagi komunitas gangster atau studi kasus di desa Ujung Pangka Kulon, Ujung Pangka Gresik ini. Kemudian kita lanjutkan di rumusan masalah. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini adalah penelitian saudara. Mohon diperhatikan di setiap subbab, sebelum Anda memulai kalimat itu harus dimulai dulu dengan kalimat pembuka. Jadi contohnya begini. Jadi sebelum 1, 2, 3 begini, maka harus ada kalimat pembuka. Mohon semua subbab begitu sampai ke bawah nanti harus ada kalimat pembuka. Jangan langsung rumusan masalah 1, 2, 3, tapi harus ada kalimat pembuka. Contohnya adalah rumusan masalah, maka kalimat pembukanya adalah di dalam penelitian ini, maka di dalam penelitian yang berjudul tentang makna solidaritas gangster ini, maka rumusan masalahnya adalah 1, 2, 3. Jadi kalimat pembuka itu harus diperhatikan bahwa setiap subbab sebelum memulai kalimat harus ada kalimat pembuka. Di sini di proposal skripsi Anda itu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa makna solidaritas sosial bagi komunitas gangster? Yang kedua, bagaimana pola solidaritas yang dibangun agar bisa berinteraksi dengan sesama anggota dalam komunitas gangster tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan timbal balik antara komunitas gangster dengan masyarakat sekitar. Masukan saya di dalam rumusan masalah itu jangan banyak-banyak, 2 saja. Maka pilihlah dari 3 ini mana yang harus dibuang 1, karena rumusan masalah tidak perlu banyak, karena nanti membutuhkan waktu yang begitu panjang, sehingga rumusan masalah di sini harus 2 saja. Yang pertama ini adalah boleh masuk, yaitu tentang apa makna solidaritas sosial bagi komunitas gangster. Kemudian yang kedua, bagaimana pola solidaritas yang dibangun gangster agar bisa berinteraksi dengan masyarakat. Gitu. Jadi 2 saja.
dengan masyarakat sekitar ini benar. Jadi rumusan masalahnya 2 saja, jangan 3, terlalu banyak. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah sambungan dari rumusan atau jawaban di rumusan masalah itu. Jadi tujuan penelitian sama, sebelum memulai kalimat maka harus ada kalimat pembuka dulu. Selanjutnya begitu sampai ke bawah subbab harus ada kalimat pembuka. Jadi kalimat pembuka ini di setiap subbab sebelum memulai kalimat harus ada kalimat pembuka seperti ini tadi rumusan masalah, kemudian ini tujuan penelitian. Jadi bunyinya begini tujuan penelitian. Tujuan penelitian di dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut. Kalau rumusan masalahnya itu 2, maka tujuan penelitiannya juga 2. Sama manfaat penelitiannya juga 2. Gitu. Jadi di poin D ini, manfaat penelitian juga demikian. Sebelum memulai kalimat harus ada kalimat pembuka dulu. Jadi manfaat penelitian di dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut. Atau manfaat penelitian di bawah ini sebagai berikut. Jadi jangan langsung. Selanjutnya poin E adalah definisi konseptual. Di dalam buku pedoman skripsi juga ada contoh tentang bagaimana membuat latar belakang, manfaat penelitian, tujuan penelitian, kemudian bagaimana definisi konseptualnya. Maka di dalam buku pedoman dijelaskan bahwa definisi konseptual itu adalah memberikan penjelasan mengenai beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian agar terjadi kesamaan interpretasi dan terhindar dari kekaburan. Artinya pembaca yang melihat proposal skripsi Anda itu bisa mengetahui dengan jelas tentang konsep yang Anda gunakan dalam penelitian saudara. Sehingga definisi konseptual ini mudahnya adalah menjelaskan tentang judul penelitian saudara. Yang pertama, jadi ini sama sebelumnya adalah sebelum memulai kalimat harus ada kalimat pembuka dulu. Sebentar. Kalimat pembuka. Jangan langsung semuanya sampai ke bawah, nanti juga begitu. Jadi yang pertama definisi konseptual, lebih mudahnya adalah menjelaskan tentang judul saudara. Yang pertama Anda menjelaskan tentang makna solidaritas sosial. Jadi di sini adalah Anda menjelaskan tentang makna solidaritas sosial dalam judul Anda. Itu digunakan untuk apa? Maknanya apa? Begitu. Di sini saya lihat Anda memberikan terminologi solidaritas itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi mohon bukannya salah, tapi mohon Anda
lebih baik menggunakan buku-buku sosiologi yang menjelaskan tentang solidaritas, bukan kamus bahasa Indonesia. Jadi gunakan buku-buku sosiologi, bukan kamus besar bahasa Indonesia, tapi buku-buku sosiologi, buku-buku sosiologi atau kamus sosiologi. Karena antara kamus besar bahasa Indonesia dengan kamus sosiologi untuk memberikan terminologi tentang solidaritas itu ada perbedaan sedikit, sehingga lebih baik saudara menggunakan buku-buku sosiologi tentang terminologi solidaritas atau kamus sosiologi. Selanjutnya, yang nomor 2 tentang komunitas gangster. Jadi komunitas gangster ini harus Anda jelaskan maksudnya apa. Komunitas gangster ini atau gangster community ini apa maksudnya dalam judul dalam judul proposal skripsi Anda ini maksudnya apa, harus dijelaskan. Di dalam catatan kaki nomor 2 ini juga demikian, Anda menggunakan internet. Bukannya tidak boleh menggunakan catatan kaki atau referensi dari internet, tapi lebih baik Anda menggunakan buku-buku sosiologi. Jadi gunakan buku-buku sosiologi lebih dahulu. Gunakan buku sosiologi. Jadi jangan menggunakan catatan kaki yang diambil dari internet, tapi gunakan buku-buku sosiologi dulu, banyak tentang berbicara tentang sosiologi itu. Di sini juga demikian, di catatan kaki nomor 3, catatan kaki nomor 4, Anda menggunakan internet. Mohon Anda jangan menggunakan internet, atau mohon jangan Anda menggunakan referensi dari internet, tapi carilah dulu dari buku sosiologi. Cari di buku sosiologi lebih dahulu. Karena ini adalah sebuah penelitian akhir atau proposal skripsi yang nanti menjadi skripsi yang menjadikan Anda sempurna dalam menyelesaikan strata S1. Maka carilah di buku sosiologi, jangan di internet terus. Mulai awal tadi sampai akhir Anda referensinya dari internet. Jadi mohon carilah buku, carilah daftar pustaka melalui buku, carilah referensi berupa buku atau jurnal. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Kajian pustaka atau di sini teoretik, maka Anda sama seperti tadi, jangan langsung, tapi harus ada kalimat pembuka, kalimat
pembuka lebih dulu, bahwa kajian pustaka di dalam proposal skripsi adalah sebagai berikut. Anda menjelaskan tentang, coba kita cek dulu di buku pedoman kajian pustaka. Jadi setelah definisi konseptual itu adalah kajian pustaka. Definisi konseptual, kemudian kajian pustaka. Kita lihat dulu kajian pustaka. Kajian pustaka dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka diarahkan pada penyajian informasi terkait yang mendukung gambaran umum tentang tema penelitian. Maka yang dimaksud kajian pustaka dalam proposal skripsi Anda ini adalah menggambarkan tentang tema besar dalam penelitian Anda, yakni tentang makna gangster tadi. Jadi Anda menjelaskan tentang tema penelitian saudara. Jadi yang pertama, Anda menjelaskan tentang makna solidaritas gangster ini. Jadi ini bukan solidaritas sosial saja, tapi makna solidaritas sosial gangster. Kemudian yang kedua, Pak, kita cek dulu sampai ke bawah. Nah, ini yang kedua, komunitas gangster gabungan pemuda setro. Sampai ke bawah ini kita lihat dulu. Nah, kemudian setelah kajian pustaka, kemudian apa? Kita lihat dulu buku pedomannya. Setelah kajian pustaka adalah penelitian terdahulu ini. Nah, sama ini kalimat pembuka dulu, harus ditampilkan kalimat pembukanya, kalimat pembuka. Nah, penelitian terdahulu ini adalah Anda harus menampilkan 3 penelitian, minimal 3 penelitian, baik berupa skripsi atau jurnal, dan Anda menyebutkan siapa penelitinya, siapa judulnya, kemudian ini termasuk skripsi apa jurnal, kemudian tahunnya berapa. Di sini Anda menampilkan penelitian pertama yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat dengan judul ini. Kemudian penelitian kedua, kalau ini penelitian pertama, Rahmat Hidayat. Kemudian penelitian kedua Bagus Nur Rahman. Kalau penelitian pertama tadi skripsi tahun 2016. Kemudian ini skripsi juga, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Nur Rahman di skripsi. Kemudian yang ketiga adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Vian Ahmad Wijaya. Ini
Ini skripsi. Kok tidak disebutkan ini? Bian Ahmad Wijaya, Solidaritas Sosial Komunitas Indonesia Bus, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini skripsi apa buku harus dijelaskan. Skripsi apa buku harus dijelaskan. Nah, penelitian terdahulu ini, setelah Anda menampilkan penelitian terdahulu yang masih temanya sama tentang penelitian saudara, maka dengan penelitian terdahulu ini Anda harus bisa memberikan persamaan dan perbedaan ketiga penelitian itu, kemudian bagaimana digabungkan dengan atau dikaitkan dengan penelitian saudara. Jadi penelitian terdahulu ini adalah agar Anda bisa mengetahui apa perbedaan dan persamaan, baik itu dari segi metodologi, dari segi hasil penelitian, dan kemudian dikaitkan dengan penelitian saudara itu apa perbedaan dan persamaannya. Anda harus menampilkan di proposal skripsi Anda. Selanjutnya adalah dari ini halaman berapa ini? Halaman 20. Dari halaman 20 ini kita lihat pada paragraf yang ini halaman 20 sampai ke bawah kita lihat dulu. Ini 2 halaman adalah mengambil bukunya Doyle Paul Johnson atau Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Maka bahkan sampai ke bawah ini 3 halaman, maka Anda harus memperhatikan tidak boleh mengutip buku sampai 3 halaman begini. Maka ada teorinya bagaimana mengutip buku seseorang. Di dalam buku pedoman ini harus Anda ikuti. Ketika mengutip kurang dari 40, lebih dari 40 kata, itu harus Anda ikuti. Sedangkan ketika saya baca ini sampai 3 halaman Anda mengutip 1 buku. Sehingga mohon ke depan direvisi, jangan sampai 1 buku menjadi dikutip sampai 3 halaman, karena ini nanti kena plagiat. Selanjutnya adalah tentang metode penelitian. Sama ini adalah sebelum kalimat maka harus ada kalimat pembuka. Metode penelitian dalam proposal skripsi ini sebagai berikut, yaitu 1, jenis penelitian. Maka jenis penelitian ini pun juga ada kalimat pembukanya. Jenis penelitiannya adalah apa? Anda memilih penelitian kualitatif.
Maka Anda harus bisa menjelaskan tentang apa itu penelitian kualitatif. Maka di sini Anda menjelaskan tentang yang pertama adalah penelitian kualitatif. Nah, maka sebaiknya untuk referensi itu 3 begini. Jadi untuk menjelaskan tentang penelitian kualitatif, maka harus 3 buku ini, minimal 3 buku Leksi Jimoleong, kemudian Sugiono, I.B. Wirawan. Di dalam jenis penelitian ini, maka Anda harus bisa menjelaskan penelitian kualitatif itu apa, kemudian dikaitkan dengan penelitian Anda itu bagaimana. Dari segi apanya, bahwa penelitian Anda itu termasuk jenis penelitian kualitatif. Kemudian di sini ada studi kasus, bahwa tema penelitian Anda itu adalah termasuk studi kasus. Maka Anda juga harus bisa menjelaskan di sini bagaimana mengapa penelitian saudara ini termasuk studi kasus, kenapa dan apa itu harus Anda jelaskan. Karena di sini hanya tentang umum saja mengenai terminologi studi kasus, tapi Anda belum mengaitkan di sini tentang penelitian saudara, penelitian Anda dikaitkan dengan studi kasus. Jadi Anda harus bisa menjelaskan bahwa studi kasus dengan penelitian Anda itu bagaimana. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Di dalam lokasi dan waktu penelitian ini ada 2, lokasi penelitiannya Anda di mana, harus disebutkan di Jalan Setro Barat, Pangka Kulon, Ujung Pangka, Gresik. Kemudian mengapa Anda mengambil lokasi penelitian di Setro Barat ini, maka Anda juga harus bisa menjelaskan. Ini salah ketik ini. Jadi kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau Anda memakai kalimat penulis ya penulis, maka kalau peneliti ya peneliti, maka Anda harus konsisten peneliti apa penulis. Ini juga peneliti. Selanjutnya adalah pemilihan subjek penelitian. Jadi yang ketiga ini membahas tentang pemilihan subjek penelitian. Maka di sini Anda harus bisa menjelaskan di dalam penelitian Anda pemilihan subjeknya itu apa saja, siapa namanya, siapa organisasinya, siapa ketuanya, itu Anda tampilkan di sini. Kemudian tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian di sini adalah antara lain 1, tahap pralapangan. Tahap pralapangan ini apa saja? Yaitu menyusun rancangan penelitian.
Kemudian memilih lapangan penelitian. Menyusun rancangan penelitian ini Anda sebutkan apa saja. Dalam menyusun rancangan penelitian itu Anda butuh wawancara, angket atau apa. Kemudian rancangan penelitian apa saja yang Anda susun, Anda gunakan dalam penelitian Anda. Kemudian memilih lapangan penelitian, ini juga harus dijelaskan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data ini, maka Anda harus bisa menjelaskan apa saja teknik-teknik yang Anda lakukan dalam pengumpulan data penelitian saudara. Jadi Anda ini meneliti tentang makna solidaritas sosial gangster ini, maka teknik pengumpulan datanya bagaimana? Kalau Anda menggunakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan datanya itu ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua interview atau wawancara mendalam, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Jadi ini kebalik. Jadi observasi ini yang pertama, maka interview ini yang kedua, sedangkan dokumentasi ini yang ketiga. Nah, di setiap subbab penelitian atau proposal atau skripsi, maka Anda harus menjelaskan satu persatu. Misalnya observasi ini apa, dijelaskan dulu. Menurut tokoh observasi itu apa, kemudian selama observasi tentang penelitian saudara ini apa saja. Ini harus dijelaskan di sini, bahwa observasi tentang penelitian saudara tentang makna solidaritas sosial ini harus Anda jelaskan di sini. Sama yang kedua juga demikian, bahwa di sini ada interview atau wawancara. Maka di sini Anda harus bisa menjelaskan bahwa di dalam penelitian kualitatif itu ada deep interview atau interview mendalam. Maka Anda harus bisa menjelaskan dengan siapa Anda wawancara, dengan siapa Anda interview selama di lapangan itu. Anda harus menjelaskan dengan siapa saja, namanya siapa, lembaganya apa, tanggal berapa Anda melakukan wawancara itu. Kemudian dokumentasi. Di dalam dokumentasi itu juga Anda harus bisa menjelaskan yang dimaksud dokumentasi ini apa menurut tokoh. Kemudian Anda selama penelitian di lapangan tentang judul makna solidaritas gangster ini, Anda dokumentasi apa saja yang Anda butuhkan selama penelitian, maka ini harus Anda sebutkan di sini. Kemudian selanjutnya adalah teknik analisis data. Jadi setelah Anda melakukan observasi, melakukan interview, kemudian melakukan studi dokumentasi, maka Anda bisa analisis data penelitian saudara, yaitu reduksi data. Jadi teknik analisa data yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data ini apa saja, kemudian reduksi data menurut tokoh ini apa, kemudian reduksi data dalam penelitian saudara itu bagaimana. Kemudian yang kedua display data. Display data itu apa menurut tokoh, kemudian bagaimana dengan penelitian saudara. Kemudian penarikan kesimpulan. Apa saja kesimpulan
setelah Anda melakukan penelitian. Kemudian selanjutnya adalah teknik pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data. Jadi di sini teknik pemeriksaan keabsahan data menurut tokoh itu apa? Kemudian bagaimana menurut pendapat Anda dalam penelitian ini tentang pemeriksaan keabsahan data penelitian Anda. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan. Maka sistematika pembahasan proposal skripsi penelitian kualitatif, maka itu ada beberapa item yang harus dilalui: latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Jadi ada A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Manfaat penelitian, E. Definisi konseptual, kemudian F. Kajian pustaka, G. Penelitian terdahulu, H. Kerangka teori, I. Metode penelitian, J. Sistematika pembahasan, dan K kurang satu. K adalah di sini coba kita lihat dulu di dalam buku pedoman, K jadwal penelitian. Jadi K ini adalah jadwal penelitian. Nah, di dalam proposal saudara ini belum ada jadwal penelitian. Jadi Anda harus membuat diagram atau tabel tentang jadwal penelitian. Maksudnya misalnya jadwal penelitian Anda itu kapan? Jadwal penelitian. Jadi Anda harus menggunakan tabel semacam ini, nomor, kemudian nomor 1 ini jadwal penelitiannya. Jadwal penelitian. Nomor 1 minggu dan bulan, di sini disebutkan bulan apa, kemudian minggu 1, 2, 3, kemudian 3 harus begini. Nah, ini supaya lebih pembaca lebih mengetahui bahwa Anda mempunyai jadwal penelitian mulai hari apa, bulan dan tahun berapa, begitu. Anda harus menjelaskan tentang bulan tahun. Saudara-saudara, selanjutnya adalah tentang daftar pustaka. Bagaimana menulis daftar pustaka dan bagaimana menulis footnote atau catatan kaki itu sangat beda. Kalau catatan kaki itu adalah nama aslinya ditulis langsung. Kemudian kalau di daftar pustaka maka namanya dibalik seperti ini. Maka contohnya IB Wirawan dibalik menjadi Wirawan IB. Coba kita lihat di dalam buku pedoman skripsi bagaimana menulis daftar pustaka. Jadi Anda harus mempunyai buku pedoman ini, buku pedoman penulisan skripsi sosiologi, sehingga Anda bisa paham dan bisa mengetahui bagaimana dan apa menulis proposal skripsi atau skripsi. Nah, ini di sini juga ada bagaimana menulis daftar pustaka. Kita lihat dulu contohnya biar Anda mengetahui. Ini juga di dalam buku pedoman ini juga ada bagaimana mengutip buku yang kurang dari 40 kata, juga ada
mengutip buku kurang atau langsung dari atau terdiri dari 40 kata. Kita lihat dulu bagaimana menulis daftar pustaka. Menulis daftar pustaka kalau berupa buku, maka namanya dulu, baru bukunya, nama bukunya, kemudian tempat penerbit, nama penerbit, dan tahunnya. Kita lihat Anda. Di sini Anda tahunnya harus diganti di belakang. Jadi tahunnya, jadi menulis daftar pustaka di buku pedoman skripsinya sosiologi, itu nama dulu, nama pengarang bukunya, kemudian judul bukunya, kemudian tempat penerbitnya, kemudian nama penerbit dan tahunnya. Jadi di dalam proposal skripsi Anda ini maka harus diganti semua dan diurutkan, daftar pustaka ini diurutkan A sampai Z. Karena ini belum urut, ada W, ada RH, dan selanjutnya ini Anda urutkan terlebih dahulu A sampai Z. Kemudian tahunnya ini diganti ke belakang di sini. Semua sampai bawah, tahunnya harus di belakang. Kemudian bagaimana juga menulis daftar pustaka melalui internet. Jadi di dalam daftar pustaka ini Anda bagi-bagi dulu mana yang dari buku A, misalnya dari buku, kemudian mana yang dari majalah, B misalnya B majalah, kemudian yang ketiga dari internet, Jadi Anda sebutkan, Anda bagi-bagi dulu ini biar pembaca tahu internet. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bimbingan proposal skripsi ini semoga ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri bimbingan skripsi ini, maka pesan saya, mohon catatan-catatan yang sudah saya berikan ini direvisi kembali. Jadi yang pertama adalah mohon direvisi catatan-catatan saya ini. Jadi yang pertama mohon revisi. Mohon direvisi catatan-catatan saya. Catatan-catatan yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, sesuaikan buku pedoman. Sesuaikan buku pedoman skripsi. Buku pedoman skripsi. Kemudian yang ketiga, gunakan huruf atau font Times New Roman 12. Atau Anda bisa membaca di buku pedoman tentang bagaimana penulisan proposal skripsi dan skripsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat revisi proposal skripsi ini.
Dan setelah proposal skripsi ini direvisi, mohon dikembalikan dulu ke saya berupa PDF, dan saya lihat lagi apakah Anda sudah merevisi apa belum catatan-catatan yang sudah saya berikan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.